Ya, makanya kalau saya tuh belanja ingin makanan Indonesia atau buah-buahan dari Indonesia, uwi, kecipir, melandingan, kembang turi, terong poka, itu semua dari Thailand gitu. Saya tuh sedih gitu loh. Ada, tapi dari Dari Thailand. Thailand, ya gitu. Terus kenikir, Loh, kenikir juga dari Thailand. iya, beras semua dari Thailand iya, gitu. Nah, gode itu kan. Nah, kita tuh kayaknya sedih banget gitu loh. Di kita itu subur, terkenal dari dulu ya, tidak kurang. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama. Gimana masalahnya? Kita bisa menggeser mereka. Bisa, karena tanah kita luas, tanah kita subur, petani kita tuh luar biasa kerja luar keras biasa, ya. memang. Nah, itu Mas Aji Bram. Selamat malam Mas Aji. Alhamdulillah. Malah Mas. akhirnya ketemu ya. Akhirnya ketemu lagi. Menunggu Bukan sangat ketemu lama ya. lagi. Baru ketemu di dunia nyata. Kemarin kan virtual. Lewat virtual Yuk. ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Tahun lalu. Iya, udah setahun. 1 tahun. 1 tahun benar ya. Iya, alhamdulillah. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik. Udah apa itu? Keliling-keliling Tulungagung sudah hampir finish kayaknya ini. Alhamdulillah kalau pulang kampung itu selalu ketemu teman lama. Iya. Terus selalu diculik ke sana kemari dan ya kangen Tulungagung gimana lagi ya ikut aja ya. Apalagi Tulungagung sekarang tambah bagus. Tambah menarik ya. Iya, luar biasa. Ini kalau ngomong-ngomong potensi Tulungagung sebenarnya Mas Aji sendiri itu melihatnya seperti apa sih? Kalau potensi Tulungagung itu tidak bisa di apa ya, luar biasa pokoknya. Potensi kita baik alam kita, terus sumber daya manusianya juga gitu kan. Nggak pernah bosan dan sebenarnya bisa terus digali terus digali gitu ya. Gitu. Oke, ya memang apalagi di era milenial ini ya. Jadi dengan teknologi informasi yang super canggih sehingga sekecil apapun apa itu namanya potensi itu sudah muncul. Gitu. Dulu tuh belum banyak orang mengenal Tulungagung gitu. Alhamdulillah saya sedikit banyak telah mencoba untuk memperkenalkan Tulungagung baik ke teman-teman tingkat nasional maupun internasional di mana saya berada di Swiss gitu ya. Bahkan ketika saya ke daerah Sendang dan sekitarnya dengan alamnya yang masya Allah cantik banget, dengan sungainya yang mengalir dengan air yang jernih, mereka ini bener di Tulungagung. Bahkan punya bilang ini kayak di luar negeri gitu. Komentarnya seperti itu. Iya, jangan salah gitu. Tulungagung itu memang nggak kalah dengan luar negeri. Gitu. Sekarang bagaimana kita menjaga, melestarikan dan mempromosikan Tulungagung itu sendiri. Iya, memang banyak kearifan lokal ya yang dimiliki Tulungagung. Nah, kalau kita ngomong-ngomong terkait dengan kearifan lokal, ini yang jenengan perkenalkan di luar negeri itu seperti apa contohnya, Mas? Kalau terutama itu karena saya bergerak di dunia fashion ya, kita bisa lihat kayak ini kan. Kita kan ganteng-ganteng pakai batik ya. Nah, kita tuh harus luar biasa malam ini ya. Nah, ini terlihat benar loh. Baru malam ini loh di episode ini kita itu ganteng. Belum banyak orang tahu bahwa Tulungagung punya potensi batik yang sangat amat bagus gitu ya. Potensi batik. Nah, ini salah satu yang saya promosikan di luar negeri. Terutama saya pernah mempromosikan salah satunya itu batik Gajah Mada Tulungagung, di mana ikut fashion show di Swiss dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Itu dari segi fashion dan dari segi kuliner. Ayam lodo Tulungagung. Ayam lodo Tulungagung. Siapa yang nggak kenal ayam lodo Tulungagung lah. Nah, karena memang sudah terkenal jadi di mana-mana. Betul. Jadi belum lengkap di Tulungagung kalau belum ke ayam lodo. Betul ya. Dimana saya juga sering masak di sana itu ayam lodo Tulungagung. Bahkan teman-teman Thailand, orang Thailand kan masakannya terkenal enak ya. Begitu saya masak ayam lodo, wah
ternyata masakan Indonesia nggak kalah sama Thailand. Gitu. Belum tahu lodo Ya. dia. Gitu. Besok Terus apa, besok? terus pariwisatanya ya tentu saja ya kita banyak pantai yang sangat indah gitu. Kebetulan saya punya teman akrab, Mas Ajis, Mas Agus, Mas Kun, Juliasih dan lain-lain, dan mereka selalu mengajak saya mengeksplor Tulungagung lebih dalam itu. Oke, jadi memang itu tadi beberapa potensi yang luar biasa yang kita harusnya memang bangga gitu mempunyai itu. Nah, kalau berbicara tentang yang berkaitan dengan fashion, Pak Haji. Nah, seberapa jauh jenengan membawa batik ini ke luar negeri itu seberapa jauh? Atau mungkin bisa ceritakan dari awal itu bagaimana perjalanannya gitu. Ya, kalau batik itu saya sejak dulu ya, bahkan sebelum saya bergerak dalam usaha fashion, saya kalau mengasih oleh-oleh teman saya itu biasanya batik. Kalau nggak batik itu wayang kulit gitu. Gitu ya. Dan begitu saya melihat apresiasi mereka yang luar biasa, apalagi setelah saya menjelaskan bahwa proses batik itu memang tidak mudah dan dibuat dengan tangan gitu kan. Prosesnya itu panjang banget, akhirnya mereka lebih menghargai karena itu handmade banget ya gitu. Ya. Nah, setelah itu saya berkesempatan itu untuk terjun langsung ke dunia usaha karena saya ketemu seorang pengusaha dari Jerman dan beliau mengajak saya untuk memproduksi seragam kapal pesiar. Nah, disitulah awalnya saya lebih dalam memperkenalkan batik ke dunia internasional. Gitu. Iya. Oke, sejauh ini batik Tulungagung yang jenengan eksplor di sana itu seperti apa saja? Yang selama ini yang saya masih sudah berkesempatan untuk kerjasama itu batik Gajah Mada. Gitu. Yang sudah kerjasama. Ya, sudah Soalnya kerjasama dan sudah saya promosikan. Dan kebetulan sambutannya juga sangat luar biasa. Iya, karena banyak sekali ya jenis batik yang di Tulungagung itu. Iya, banyak banget. Meskipun saya juga nggak hafal gitu, tapi ya banyak lah. Banyak pengusaha batik Tulungagung dan beberapa teman saya juga bergerak di batik di Tulungagung. Ada Kayatri, Satrio Mana, ada Pak Yasin, ada Batik Yunar, Gajah Mada itu sendiri dan lain-lain selainnya. Iya. Nah, kalau dari sisi apa ya, desainer atau apa ya namanya, seni itu apa sih sebenarnya ciri khas batik Tulungagung yang membedakan dengan batik yang lain itu menurut Mas Haji? Kalau batik Tulungagung itu saya belum begitu banyak banyak mengenal gitu ya. Mungkin yang saya tahu tuh dari Gajah Mada itu warnanya itu lebih tajam, terus banyak motif-motif yang diambil dari alam, kekayaan alam di Tulungagung. Terus mungkin juga banyak dipengaruhi oleh motif-motif dari daerah Jawa Tengah seperti Solo dan Jogja. Ya, jadi ada warna-warna sugan, tapi ada lebih berani juga dengan warna merah yang ngejreng, yang tajam, terus warna hijaunya juga ada gitu. Ya, memang sebenarnya kalau dipelajari mengerumit juga ya. Ya, karena setiap daerah itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Cuman sekarang itu karena kemajuan zaman juga dengan kemajuan dunia fashion, jadi antara daerah sekarang sudah mulai saling mempengaruhi gitu. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya, nggak bisa sendiri. Jadi untuk membedakan ciri khas Tulungagung, ciri khas ini sudah sangat sulit sekarang. Tapi intinya Indonesia gitu aja. Ya, Indonesia ya itu. Globalnya. Gitu. Iya, karena di galerinya ini wah luar biasa. Baru kali ini saya melihat banyak batik. Ya. Artinya gini, di beberapa museum di Jogja itu kan banyak batik, tapi masih kalah banyak koleksinya itu. Ini dari mana saja Mas ini? Kalau saya produksi ada yang di Tulungagung, terus ada yang di Cirebon, ada yang di Pekalongan. Jadi biasanya saya punya desain sendiri dan saya produksi di beberapa tempat gitu. Kalau di Tulungagung saya biasanya di Kalengbret, jadi Ciwiri itu ke barat ya. Maaf,
Jangan desain batik sendiri. Ya, ya. Oh, gitu ya, Betul, sampai ya. segitu ya. Ya. Artinya tidak hanya mendesain baju, sampai motifnya itu. Karena kalau saya menjual batik ke luar negeri, saya harus tahu market di luar negeri. Oh, Karena gitu. kultur Indonesia dengan luar negeri nggak sama. Jadi motif yang laku digemari di Indonesia belum tentu digemari di luar negeri. Wah, ini yang menarik ini yang kita kupas. Harus Soalnya- dibongkar ya. Iya, karena mindset kita itu kan ya batik ya itu. Ya, ya. Bawa ke luar negeri suka nggak? Pokoknya kuwi. Suka beli nggak suka ya nggak. Ternyata ada sisi lain. Maksudnya gini, ternyata ada apa itu Strategi. di mana yang disukai orang luar negeri itu bisa dimasukkan dalam batik gitu. Betul, betul. Nah, gimana ceritanya lebih lanjut? Contohnya begini ya, kalau kita itu ingin melempar produk ke suatu negara, kita harus survei dulu. Nah, perilaku konsumen di negara yang kita tuju. Nah, contohnya kalau kita ingin menjual batik ke Eropa lah, contohnya di musim semi, di musim panas, di musim gugur itu juga punya tren warna tersendiri dan motif tersendiri. Jadi motif-motif yang ada di Indonesia itu karena kultur kita nggak bakal bisa dijual di luar negeri. Gitu. Makanya kita harus menyesuaikan. Gitu. Bagi mereka yang disuka di kita itu terlalu ramai. Gitu. Iya gitu. Berarti bisa dibilang mereka itu sebenarnya suka batiknya, cuma karena mungkin coraknya ya, yang betul, tidak cocok ya, gitu betul, ya. ya betul. Contohnya kalau kita beli baju dari atau makanan lah dari luar negeri gitu kan, selera kita kan lidah kita juga beda. Misalnya ini kurang pedas gitu kan. Nah begitu juga kalau pakaian juga. Nah kita harus menyesuaikan dengan kultur mereka dan perilaku konsumen di sana. Ya. Motif yang laku di sana, motif. Biasanya kalau di sana tuh lebih suka motif yang abstrak. Nah, aku itu yang tengah itu ya, atas itu abstrak. Oh, yang hitam ada birunya ya, itu. abstrak itu. Kalau gitu ya. motif-motif yang ada filosofinya, bagi mereka tuh terlalu berat. Oh, yang ada mungkin tanaman itu. Ya, hewan gitu. Karena berat ya. Ya, mungkin juga bagi mereka itu kayak gorden ya. Nah, itu bukan masalah benar atau salah, karena masalah kultur ya. Kulturnya beda ya, gitu. Kalau orang Indonesia kan sukanya ada gambar merah ya atau benar. karate kan seperti itu. Bagi mereka Jadi terlalu berat, ya. Indonesia itu cenderung batik itu ya ada gambarnya, banyak-banyak corak. Betul sekali. Contohnya aja misalnya durian ya, bagi kita tuh wah mahal, enak. Tapi bagi mereka kan mereka bisa muntah. Nah, itu salah satu contoh. Karena tidak mengenal. Gitu. Nah, itu salah satu contoh aja ya, itu. Luar biasa dan ini sudah menciptakan berapa motif Mas Haji? Kalau saya udah banyak ya. Dan biasanya kalau saya menciptakan motif itu saya nggak terlalu kayak memikir filosofinya apa gitu. Saya lebih memikirkan estetikanya gitu. Estetiknya menurut mereka. Ya menurut mereka ya ini pantas dipandang. Terus kombinasi warnanya, color combinationnya tuh harus tepat gitu kan. Gitu. Lebih ke situ kalau saya. Tapi kalau orang Indonesia tuh kan memang itu kultur kita ya. Kita suka berfilosofi, bernarasi, bikin slogan gitu. Jadi itu dituangkan dalam kain gitu. Iya, diekspresikan. Diekspresikan betul ya. Segala sesuatu kalau di Jawa itu memang mengandung makna dan Ya, arti. betul ya, betul itu kultur kita. Ya, betul. Jadi bagus buat kita juga gitu kan. Tapi belum tentu bagus buat mereka dan sebaliknya gitu. Ya, saya ingin tahu Mas Haji, ekspresi orang luar itu ketika jenengan perkenalkan batik kemudian mereka memakai itu gambarannya seperti apa? Oke. Terlihat ini Kalau pertama ya ini yang membuat saya sedih juga sebenarnya kan. Mereka langsung, "Oh. Ini dari Afrika ya?" gitu. Dia langsung tepuk jidat ya kan. Oh, iya gitu. Sebegitunya ya gitu kan. Padahal batik di Afrika itu berawal dari kita gitu kan. Iya, mungkin corak-coraknya hampir sama pada topeng-topeng. Iya. Iya, mirip. Karena sebenarnya kalau kita tuh ingin memasarkan batik itu yang lebih bagus memang ke Afrika. Karena kulturnya hampir-hampir sama ya gitu. Terus sebenarnya batik dari Afrika kan juga dibawa oleh kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah itu zaman Belanda dulu kan tahun berapa gitu diperkenalkan di sana gitu. Akhirnya mereka juga mengembangkan batik yang aslinya juga dari Jawa gitu. Tapi kenapa mereka lebih dikenal gitu loh? Kenapa kok mindsetnya
model-model itu Afrika. Nah, itu mungkin karena ya orang Afrika itu kan selalu membawa kultur mereka kalau mereka di luar negeri, bangga dengan batik-batik mereka, selalu pakai colorful gitu, warna-warni. Sedangkan orang kita jarang banget gitu. Jadi begitu melihat aku pakai baju batik yang warna-warni dari Afrika ya gitu. Padahal nggak hitam-hitam amat ya. Ya, karena dia dari banyak, makanya itu sebaiknya kita itu jangan apa ya, jangan sungkan, jangan malu pakai batik walaupun di luar negeri, tetap berbangga. Dan itu yang saya lakukan. Itu saya sering juga pakai batik. Nah, gitu. upaya jenengan mau apa itu bekerja keras untuk mengenalkan batik supaya diterima itu gimana itu perjalanannya itu? Saya dengan fashion show. Fashion show, dan saya memperkenalkan batik pertama lewat model-model saya juga gitu kan. Akhirnya mereka bertanya-tanya kan gitu, ini apa, ini motifnya apa, begitu saya terangkan mulai prosesnya dan akhirnya mereka tertarik. Bahkan ada yang satu model itu belajar batik. Akhirnya mereka terbang ke Bali. Akhirnya setelah pulang ke Swiss dia bilang, Aji, aku baru belajar batik. Di mana? Di Bali. Hah? Gitu. Bali juga ada batik juga bagus, bukan apa-apa gitu. Tapi yang asli itu memang lebih tua itu dari Jawa ya. Gitu. Tapi batik Bali juga bagus. Dia juga nggak salah ke Bali belajar mungkin batik. karena destinasi wisatanya lebih banyak. Lebih benar. Jadi gitu. Terus aku sarankan lain kali juga bisa ke Jawa. Jadi kamu bisa tahu batik Bali, batik Jawa dan lain-lain gitu. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ini sejarah perkembangan batik di Swiss. Betul. Terus saya juga bikin kompetisi pemilihan Mr. and Miss Batik dan selainnya. Itu salah satu cara saya untuk meracunin anak-anak muda untuk selalu mencintai, melestarikan dan memakai batik gitu. Itu di sana apa di sini? Di sini. Di sini Indonesia ya. Di sana melalui fashion show. Fashion show. Ya. Kalau di sini berupa kegiatan. Kalau di sana tuh event saya Indonesian Fashion and Batik Festival itu yang saya galang dan biasanya saya mengundang sekitar 13 desainer dari Indonesia. Baik yang batik dan non batik itu. Juga baju muslim juga saya kenalkan di sana. Saya pernah memperkenalkan Safira, salah satu pionir baju muslim Indonesia untuk dikenalkan di Eropa dan alhamdulillah mereka suka banget. Sampai sekarang itu sejauh mana itu? Itu udah diadakan beberapa kali, cuman ini selama corona pandemik kita break dulu. Tetap. Sebenarnya 22 itu saya juga mengadakan event internasional lagi, cuman akhirnya Omikron datang lagi, akhirnya kita harus sabar nih, harus sabar, gitu. Ini ujian. Nara bersabar. Gitu. Selain Mas Haji di sana siapa yang memasarkan produk batik? Ada beberapa teman, baik melalui karena ada beberapa teman Indonesia yang menikah dengan orang Swiss atau orang Jerman, mereka juga mencoba untuk menjual batik ya. Ada beberapa teman dari Bali juga, Komang itu juga desainer Indonesia dari Bali, juga beliau juga memperkenalkan batik dan dress-dress yang cantik dari beliau juga. Oh gitu ya, luar biasa. Jadi memang perlu perjuangan yang berdarah-darah juga. Harus. Sebenarnya ya kalau kita tuh memang berani beda, karena batik itu kan beda ya. Kita bahkan dikenali gitu loh. Salah satu cara kita agar kita tuh tetap dikenal sebagai orang Indonesia ya dengan batik gitu loh. Karena kalau kita jalan-jalan di luar negeri, contohnya nama orang kan sekarang udah nggak ada nama yang jarang ya, nama kayak Agus, Bambang, Bimo. Sekarang namanya kan sudah John gitu kan. Nah, kita kan dengan namanya nggak tahu ini orang mana gitu. Tapi begitu mengenal batik langsung Indonesia kan. Nah, makanya kita ayo kita pakai batik dimanapun. Sebagai identitas bangsa itu. Nah, yang wingi barusan viral itu kan dari Blitar batiknya itu. Iya. Yang kemarin John. Oh iya. Gitu. Oke. Baik, ini ngobrol tentang batik memang tidak ada habisnya. Ini mumpung ketemu juga. Nah, saya ingin ngobrol terkait
selain batik kan ada banyak potensi Mas ya, yang artinya bisa dibawa ke sana, entah itu mungkin kuliner atau mungkin farming atau apapun lah. Nah, menurut Mas Aji sendiri itu selain batik itu apa sih peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk apa ya, pengembangan mungkin ekonomi kreatif atau UMKM itu seperti apa? Sebenarnya banyak sekali ya, dari A sampai Z. Kita kan terkenal negara agraris. Iya. Penghasilan kita apa? Ya pertanian. Ya, pertanian, sumber daya sayur lengkap. mayur, Mineral, buah-buah. ya. Kita tuh surganya di dunia. Tapi kenapa kita kalah sama Thailand? Ya. Nah, itu PR kita. Ya, makanya kalau saya tuh belanja ingin makanan Indonesia atau buah-buahan dari Indonesia, uwi, kecipir, melandingan, kembang turi, terong pokak, itu semua dari Thailand gitu. Saya tuh ngeliatnya sedih gitu loh. Ada, tapi dari Dari Thailand. Thailand, ya gitu. Terus kenikir, Loh, kenikir juga dari Thailand. iya, beras semua dari Thailand iya, gitu. Nah, gode itu kan. Nah, kita tuh kayaknya sedih banget gitu loh. Di kita itu subur, terkenal dari dulu ya, tidak kurang. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama. Di mana masalahnya? Kita bisa menggeser mereka. Bisa Karena sebenarnya. tanah kita luas, tanah kita subur, petani kita tuh luar biasa kerja luar keras biasa ya. memang. Nah, itu dari segi agrikultural, dari segi perikanan, laut kita luas. Iya, benar. Nah, kenapa di sana tuh juga banyak kan dari Vietnam ikannya, udangnya dari Vietnam, dari Thailand. Nah, itu juga harus kita. Nah, sebenarnya memang banyak potensi produk-produk yang bisa dibawa ke sana. Cuma PR-nya adalah kenapa kita kalah dengan negara yang lain. Nah, itu yang itu PR kita bersama ya. Terus buah-buahan juga ya. Kebanyakan juga masih dari Thailand dan sebagainya. Bunga-bunga juga ya, itu juga dari Thailand juga gitu. Nah, untuk ekonomi kreatif, kerajinan dan macam-macam, sebenarnya yang perlu kita pikirkan itu apa yang dibutuhkan mereka gitu. Seperti kalau kita suatu negara ya ingin memasukkan ke Indonesia, orang luar tuh ada satu negara yang tahu apa sih yang disuka di Indonesia itu batik. Jadi mereka mencoba mengcopy batik kita, nah dijual ke Indonesia. Oh, malah sebaliknya ya. Ya, negara kita contoh aja ada satu negara kan, negara Allah misalnya. Aku nggak mau ngomong negara itu ya. Nah, mereka mengcopy batik kita karena mereka kalau memasarkan produk-produk kerajinan mereka ke Indonesia bakal nggak laku karena kita nggak butuh gitu Iya, kan. karena beda kultur lagi itu. Nah, sekarang ini yang saya lihat itu pameran-pameran di luar itu masih pengrajin kita tuh masih mindsetnya mereka menjual wayang, menjual anyaman yang khas Indonesia dibawa ke sana. Nah, rata-rata orang sana nggak mau beli gitu. Terus aku tanya, Bu, kenapa jual di sini gitu? Loh, bule-bule itu kan suka wayang. Kalau ke Indonesia kan beli wayang gitu. Bu, mereka beli wayang saat ke Indonesia tuh untuk apa ya, sebagai Oleh-oleh bahwa dia tuh udah ke Indonesia. Apa sih ciri khas Indonesia lagi dibawa ke sana? Tapi kalau mereka nggak pernah ke Indonesia, ya mereka jarang mau beli gitu loh. Jadi, nah, jadi kalau kita ingin memasarkan produk-produk souvenir, kita harus tahu. Misalnya di Suez, apa sih yang diproduksi di sana? Kalau orang luar jalan-jalan ke Suez, mereka souvenirnya apa? Mereka tuh beli kayak sapi-sapian, karena kan banyak sapi di sana, dibuat dari kayu. Nah, itu yang seharusnya kita produksi di sini, nah kita jual ke sana gitu. Jadi kita harus tahu. Misalnya kita mau kejual ke Turki, nah Turki itu produksi ininya apa, souvenirnya untuk turis. Misalkan roti, misalkan gitu. Kita buat sini bawa ke sana, pasti laku. Nah, gitu. Ini pencerahan baru ini. Nah, pencerahan baru ini. Itu yang saya kurang. Nah, contohnya kamu jual wayang ke sana ya, orang sana pertama nggak pernah ke Indonesia kan, ngapain beli wayang? Turis dari luar negeri yang ke Suez juga nggak mau beli, yang dicari pasti souvenir dari Suez asli. Makanya kesempatan kita cari ini apa nih souvenir di sana nih yang disuka turis, itu gampang banget gitu loh. Mungkin kalau saya garis bawahi di sana itu konsumtif ya, sementara produsennya itu jarang mungkin ya. Bukan jarang, lebih mahal. Lebih mahal. Sementara sumber daya di Indonesia itu banyak. Karena kita lihat aja ya,
pakaian yang brand-brand besar yang menguasai mall-mall di seluruh dunia, ya ada produksinya di Indonesia, di Vietnam, di Bangladesh, gitu loh. Gitu ya. Iya, ya karena ownernya sana. ya karena kan di sana lebih mahal kan. Oh, untuk ongkos produksi lebih mahal. Lebih mahal kan. Oh iya benar. Jauh lebih mahal. Iya. Nah, itu yang harus kita garap untuk souvenir-souvenir orang sana gitu. Saya pernah berkunjung ke Semarang, itu ada pabrik souvenir. Bukan souvenir sih, mebel. Ya. Itu saya tanya, ini kirim kemana? Ke luar negeri. Lah terus barangnya dari mana? Barangnya itu mereka yang menentukan apa ya? Sebagian itu dari sana. Ya. Cuma produksi apa itu perakitan semua dari sini. Ya. Memang alasannya tadi lebih murah gitu. Ya benar ya. Ya. Itu kan skala mebel seperti ini skala besar sebenarnya. Ya. Ya. Nah, salah satunya mungkin ya seperti cerita Mas Haji tadi, souvenir yang kelas kecil saja Bisa jadi mahal. bisa jadi Ya rata-rata untuk mebel-mebel luar itu kan yang minimalis ya. Itu kan diproduksi di Cirebon, di Jepara gitu. Tapi desainnya bukan yang ukir-ukiran yang terlalu. Iya benar, simple. Minimalis, simple. Iya. Tapi kualitasnya bagus, kayunya Iya, bagus. kayunya jati. Desain gitu. Kayu pilihan Ya. di sana. Dan nggak ada memang ya kultur kita bagus banget kursi kita yang ukir-ukiran. Tapi untuk market Indonesia bagus atau Asia lah gitu. Jadi karena Eropa itu orangnya apa ya minimalis banget kan di sana itu. Karena orangnya pada sibuk ngurusin kerja, jadi nggak ada waktu untuk ngurusin pernak-pernik yang Iya, terlalu. nggak ada waktu untuk bengong ini kok bisa Iya. muter gitu. Apalagi sesuai dengan rumah mereka kan yang apartemen yang Oh, ya konsepnya minimalis industrial gitu. Jadi kalau dikasih yang ukir-ukiran juga enggak Iya. ya gitu. Dari cerita Mas Haji itu saya sudah bisa membayangkan. Tapi belum lengkap kalau belum ke sana. Oh, nanti kita akan Satu lagi, cara memperkenalkan produk ke Swiss pertama kali itu ditujukan kepada siapa? Ya kalau kita mengadakan sebuah perkenalan produk yang melalui fashion show atau bazar itu ya tujuan kita jangan ke orang kita di sana, tapi ya orang lokal di sana gitu loh. Karena tujuan kita memang kita menjual produk ke sana ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat kita yang ada di sana sebagai konsumen kita, karena kan mereka juga loyal dengan nama Indonesia ya. Mereka juga bahagia kalau ada produk Indonesia masuk ini dan mereka serbu gitu ya. Contohnya mie instan aja kalau ada di supermarket tuh langsung mereka serbu dan mereka bangga gitu loh. Oh, gitu. Ya, tapi tujuan kita juga selain penduduk teman-teman kita yang di sana juga orang lokal di sana atau turis-turis yang lagi datang di negara tersebut gitu. Jadi yang saya undang itu contohnya kayak juga rumah mode, supermarket gitu ya, gitu. Orang-orang tertentu. Ya, Iya. sebagai buyer. Oh, berarti karena penyerapan mereka lebih besar daripada langsung end usernya Ya benar. Jadi kalau mengadakan event itu kita ada jam tertentu, misalnya jam 10 sampai jam 11 itu khusus user. Jadi sementara ada sendiri ya untuk gedung user. kita tutup. Jadi pembeli-pembeli calon pembeli yang potensial itu kita undang gitu. Jadi kita jelasin kita. Di situ kita ada interaksi dan akhirnya sampai segitu ya. ya memang Detailnya nanti sampai kalau campur sama apa ya pendatang yang cuma ingin nonton atau beli satuan kan susah kita ya nggak bisa fokus untuk melayani mereka. Jadi memang harus kita pilah-pilah biar target kita tuh kena sasarannya. Ya. Gitu. Oke. Siap, lodo dibawa ke Swiss. Siap. Lodo belendrang Mr. D. Nah contohnya kalau kita ingin memperkenalkan lodo juga jangan terlalu pedas. Nah itu loh artinya penyesuaian fashion. Kalau fashion juga jangan terlalu berwarna, jangan terlalu rame. Kalau Nah, makanan juga ya jangan terlalu pedas. Nah kalau ya nggak laku lah kalau terlalu pedas di sana. Santannya berarti dikurangi ya. Santan nggak masalah, cuman jangan terlalu pedas aja. Oh, Bisa. gitu. Ya. Oke, siap. Iya. Ya, memang menarik kalau kita ngobrol apa itu potensi dan beda kultur. Ya. Bagaimana Indonesia di sini, kemudian bagaimana Indonesia di sana. Ya. itu. Tapi yang lebih terpenting kalau memang kita ingin melempar produk ke suatu negara, kita harus mengadakan survei. Nah, jadi perilaku konsumen di sana, daya beli, terus mindset orang sana gimana gitu. Itu harus kita pelajari. Oh gitu. Berarti artinya kita tidak bisa mengandalkan orang Indonesia yang ada di sana gitu ya. Tidak bisa ya. Maksudnya tidak bisa itu orang Indonesia yang ada di sana itu bukan pasar yang
besar gitu maksudnya. Ya kan nggak seberapa banyak Iya. orang Indonesia di situ itu sekitar 5.000 ya. Yang mereka juga pembeli yang baik juga gitu kan. Tapi jumlahnya kan nggak terlalu banyak. Nah, tapi memang tujuan kita kan sebenarnya bukan mereka gitu ya. Karena mereka juga sering pulang ke Indonesia, jadi biasanya beli juga di Indonesia kan, dibawa ke sana gitu. Tapi memang tujuan kita memang ya Penduduk lokal sana gitu. Ya karena memang lebih mendominasi. Ya, dan kita memang lebih potensinya lebih banyak juga gitu. Iya. Gitu. Baik. Jadi mungkin ada teman-teman khususnya di Tulungagung, UMKM ataupun yang lain. Nah, ini mumpung kita punya media partner bisa dibilang. Media partner. Bisa konsultasi, bisa ngobrol langsung gitu. Jadi siapa tahu rezekinya ada di sana. Ya, betul. Seperti Mas Aji ini. Amin. Tapi jangan melirik, jangan Eropa Amerika aja, kita lirik juga Afrika dan Asia Tenggara. Ya, tapi secara global kan memang ilmunya seperti itu. Iya, betul. Tinggal kita survei itu tadi di negara mana gitu ya. Kalau kamu berkesempatan ekspor apa, Pak? Apa ikan asap? Loh itu ikan itu juga. Nah, itu luar biasa. Langsung tadi langsung cerdas sih ini otak saya itu. Ikan asap Ikan apa namanya? Nah, ikannya ikan apa jenisnya? Tuna. Oh gitu ya, bagus. Terus gitu ya. Karena orang Eropa itu mengkonsumsi ikan tuna itu banyak banget, salmon, tuna. Kandani kok. Ya. Tapi yang jenis asap belum ada di sana. Lidahnya Saya belum pernah lihat di sana, ya, belum pernah lihat ya. Nah, perlu disurvei. Pak. Survei besok iki. Ikan asap ikan khas Bandung. Bukan penghasil ikan. Bandung mana nih? Bandung kan ada 2. Bandung campur. Nah, Bandung Tulungagung nih. Makanya harus dijelaskan, jangan salah ya. Soalnya kalau di Suez itu Bandung Tulungagung. Nggak ada kenal. Kamu bilang Bandung ya. Bandung Jawa Barat pastinya gitu. Oke. Puas ini. Iya. Luar biasa ini. Oke. Ini kalau nggak terbentur durasi, wah mesti panjang. betah berlama-lama. Tapi luar biasa Mas Haji. Pencerahannya sangat menginspirasi. Mudah dimengerti. Ya, jadi semoga teman-teman atau siapapun bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran. Kita harus survei dulu. Karena kita belum menemukan kearifan lokal mereka kalau kita tidak survei. Iya, betul. Jangan sembarang melempar produk kan seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya di era teknologi digital seperti ini tuh gampang banget kita survei. Ada internet, ada YouTube. Kita bisa cari sumber apa aja, itu lebih gampang. Nah, market juga ya. Ya benar. Makanya pesan saya, sahabat-sahabat pelaku ekonomi kreatif atau siapapun, pengusaha siapapun, mari kita garap pasar nasional dan internasional. Jangan cuman fokus pada pasar internasional tapi melupakan pasar nasional. Jangan sampai pasar nasional kita direbut oleh orang luar. Oke. Ini intinya ini. Ya, intinya terakhir ini. Oke. Jadi mungkin ada satu lagi Mas Haji yang ingin disampaikan selain yang terakhir. Nah, motivasi aja lah untuk teman-teman agar bisa bisa menjadi lebih baik lah, tergugah dan khususnya di industri milenial. Industri milenial. Oke, untuk sahabat-sahabat DNA ya. Jangan malu untuk memulai sesuatu. Jadi kalau untuk biasanya kendala sahabat-sahabat kita itu kalau memulai dari kecil itu malu, sungkan atau takut, pikirannya itu terlalu jauh nanti gagal. Ya, jadi kalau Anda tidak memulai, Anda tidak akan pernah bisa gitu. Terus kalau Anda udah memulai, jangan takut untuk gagal. Kalau gagal bangun lagi dan terus konsisten di hal yang Anda tekuni. Dan insya Allah kalau ada ikhtiar, ada sabar, ada doa, berhasil. Gitu. Semoga memang kita semua diberikan kelancaran. Amin. Dan juga utamanya adalah menuju kesuksesan. Amin. Baik Mas Haji, terima kasih atas terima waktu kasih. dan
obrol-obrolnya malam ini dan nanti kita akan sambung lagi. Mungkin nanti kita nunggu undangan pembukaan galeri Mas Aji. Mohon doanya. Ya, amin. Iya. Dan semoga obrolan kita tadi menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Tetap di DNA So Always Connected with You.